Hari ini kita akan melanjutkan bab 4. Ini harusnya pertemuan ke-7 ya, harusnya pertemuan ke-7. Cuman karena dulu awal-awal ada kendala, nanti di akhir semester ya paling saya ceritakan. Minggu pertama perjuangan menyiapkan kuliah logika fazi itu gimana. Hari ini kita akan membahas tentang komposisi relasi fazi. Kemarin sudah dibahas tentang di video maksudnya, di video sebelumnya dibahas tentang komposisi relasi tegas. Sebelumnya didahului oleh review materi relasi tegas. Nah, sekarang kita lanjut ke relasi fazinya. Mana nggak bisa diklik. Oke. Definisi, kita mulai dari definisi dulu. Misal XYZ himpunan-himpunan, jadi himpunan isinya apa saja, yang jelas dia adalah himpunan. R1 tilde suatu relasi dari X ke Y, atau dia adalah XY dari R1 tilde itu adalah subset dari X dikali Y, kalinya adalah kali Kartesius. R2 tilde adalah suatu relasi fazi pada Y dikali Z. Artinya R2 tilde ini adalah suatu relasi fazi dari Y ke Z. Kita definisikan komposisi relasi fazi. Komposisi relasi fazi dari R1, R2, notasinya adalah ini. R1 komposisi R2, di video sebelumnya sudah saya jelaskan. Kenapa kok R1-nya ditulis duluan, padahal komposisi itu biasanya kalau dikenakan ke F dulu, baru ke G, itu nulisnya G komposisi F begini. Jadi G-nya ditulis duluan, tetapi dia si X-nya masuk ke F dulu sebenarnya. Nah, kemarin sudah saya jelaskan tentang itu. Notasinya adalah ini, dia adalah, kalau ini adalah relasi fazi, ini relasi fazi dengan domainnya tadi ya, maka R1 tilde komposisi R2 tilde itu juga relasi fazi. Lalu bagaimana dengan fungsi keanggotaan? Fungsi keanggotaannya adalah ini, karena R1 komposisi R2 itu memetakan unsurnya X ke unsurnya Z, maka berarti kalau ada pasangan terurut X, Z ya. Jadi X-nya adalah unsur dari X yang kapital, Z ini unsur dari Z kapital. Bukan karena ini unsur dari X harus dikasih nama X gitu ya, enggak ya, alfa, beta, mau YX juga enggak apa-apa, di mana Y-nya adalah unsur dari X, X-nya adalah unsur dari Z, tapi nanti daripada bingung, saya buat saja X, Z begitu, biar tahu oh ternyata si X maksudnya di sini adalah unsur dari X kapital, Z di sini adalah unsur dari Z kapital. Derajat keanggotaannya masing-masing itu adalah supremum dari ini. Kalau di relasi tegas kemarin ya T, A, B, di mana T-nya adalah suatu norma T. Mungkin norma T itu dipandang sebagai, mungkin awal-awal akan saya contohkan minimum sama perkalian ya. Jadi nanti submin, oh ya ini, submin atau subkali. Jadi T-nya inilah saya ganti dengan min. Kan min itu termasuk norma T. Norma T itu kalau di himpunan fazi, operasi himpunan fazi kemarin ya identiknya dengan irisan. Sedangkan norma S atau konorma T, nah sebut saja norma S, itu identiknya dengan gabungan. Meskipun sebenarnya tidak gabungan, itu cuman operasi baku saja. Sedangkan T ini juga bisa kita ganti dengan kali, sehingga kita nanti nyebutnya submin atau subkali. Maksudnya adalah seperti itu. Oke, itu adalah definisi dari komposisi relasi fazi. Komposisi dari dua relasi fazi adalah relasi fazi juga, dengan derajat keanggotaannya adalah itu. Fungsi keanggotaannya sudah ditulis tadi. Oke, sekarang seperti yang tadi sudah saya katakan, akan kita ganti si T itu dengan min atau kali. Kalian boleh mengganti apa saja ya T-nya itu, asalkan dia memenuhi aksioma atau memenuhi syaratnya suatu norma T. Di sini yang biasanya paling gampang adalah min dan kali. Kita coba untuk yang min, misal norma T yang di definisi komposisi ini kita ambil adalah min, maka ya tinggal T-nya diganti dengan min ya.
min dari 2 ini. Oke, saya biasanya min sama sub itu kurungnya saya buat kurung seperti ini ya. Karena ini subnya supremum ya, bukan SUPP artinya support gitu, tapi ini supremum ya, seperti di analisis real 1, analisis real 2 itu loh. Sudah familiar kan ya. Supremum dari ini, biasanya supremum dari himpunan, makanya di sini saya beri kurung kurawal. Minimum biasanya minimumnya juga dari suatu himpunan, meskipun minimum itu bisa 2 begini ya, cuman 2 begini saja. Cuman lebih umumnya saya buat dia adalah saya anggap himpunan, sehingga dia menggunakan kurung kurawal seperti itu. Kalian kalau misalkan menggunakan kurung biasa enggak apa-apa ya, asalkan ya cuman 2 ini. Nilainya cuman 2. Dan memang untuk kasus ini memang 2 ya. Oke, tapi untuk secara general saya menulisnya pakai kurung kurawal. Saya kira itu tidak jadi masalah ya, karena penjelasannya seperti itu. Sedangkan kalau kita ganti kali, T-nya tadi jadi kali, jadinya kali X, Y misalkan, atau alfa, beta. Cuman daripada nulis begini, tulis saja X alfa kali beta, kalinya kali biasa. Makanya di sini langsung dikalikan derajat keanggotaannya X, Y di R1 dikali derajat keanggotaannya Y, Z di R2. Nah, kemarin di penjelasan sebelumnya harus ada syarat seperti ini ya, harus ada Y yang memenuhi ini, di mana X, Y itu ada di R1 dan Y, Z ada di R2. Kalau tidak ada Y yang seperti ini, ya, artinya ya X tidak bisa dipetakan ke Z, karena X itu harus ke sesuatu dulu, nah sesuatu ini baru ke Z. Itu baru kita sebut X dipetakan ke Z. Jadi harus ada Y yang seperti itu. Oke, ini kalau dibandingkan dengan materi yang kemarin ini cuman nyontek-nyontek dikit aja ini untuk yang relasi tegasnya. Contoh, misal saya punya X-nya adalah suatu himpunan, isinya adalah 31, 78, 205. Saya punya Y, isinya adalah 1, 27, dan 119, serta Z adalah ini. R1 adalah relasi dari X ke Y. Oke, jadi kita tuliskan R1 tilde itu adalah subset dari X dikali Y. Relasi apa? Relasinya namanya apa? Atau maknanya bagaimana? Maknanya adalah ini, jauh lebih besar. Di mana representasi matriknya adalah ini. Apakah representasi matriknya X si R1 tilde ini harus ini? Tidak. Kenapa kok pakai yang ini? Suka-suka yang mendefinisikan ya, sesuai kebutuhan, sesuai dengan kasus. Jadi di sini kalau saya tulis ini kan dari X ke Y si R1-nya. Ini unsurnya adalah 31, 78, dan 205. Yang ini 1, 27, dan 119. Ini contohnya yang ini sama dengan video yang kemarin sepertinya ya. Diketahui ini artinya 31 itu jauh lebih besar daripada 1. Derajat keanggotaan jauh lebih besarnya 0,3. Yang mendefinisikan ini menyebutnya begitu. 31 itu jauh lebih besar daripada 27 dengan derajat keanggotaan 0,1. 31 itu jauh lebih besar dari 119, derajat keanggotaannya 0. Ya, mungkin dia yang mendefinisikan begitu karena memang jangankan jauh lebih besar aja enggak gitu ya 31 itu. Karena yang benar ya 119 yang lebih besar daripada 31. Dan demikian seterusnya sampai akhir itu maknanya adalah seperti itu. Matrik dari relasi ini maknanya adalah seperti itu. Kemudian saya punya R2. R2 adalah suatu relasi fazi dari Y ke Z, representasi matriknya adalah seperti ini. Namanya dia adalah jauh lebih kecil, ya, jauh lebih kecil. Jadi di sini adalah 1, 27, kemudian 119. Di sini adalah unsur dari Z 10, 225, dan 94. Jadi kalau kita baca
1 jauh lebih kecil daripada 10, derajat keanggotaannya adalah 0,1. 1 jauh lebih kecil daripada 225, derajat keanggotaannya besar ini. Karena memang bagi yang membuat soal ini dianggap 1 itu memang jauh lebih kecil daripada 225 dan itu cukup untuk memberi dia bobot atau memberi dia derajat keanggotaan 0,9. Kemudian 119 jauh lebih kecil daripada 10, dia derajat keanggotaannya 0, dia jauh lebih kecil dari 94, derajat keanggotaannya juga 0 dengan alasan yang sama seperti yang di atas tadi. Oke, setelah kita punya dua relasi ini, kita akan mencoba mengkomposisikan. Jadi R1 komposisi R2. Tadi adalah sub terus kemudian norma T. Norma T di sini yang pertama akan saya ganti dengan kebablasan. Dengan min. Jadi dengan minimum. Saya geser dulu. Biar agak kelihatan ya. Ini. Biar soalnya kelihatan juga. Ini saya komposisikan. Ini seperti kalian mengoperasikan perkalian matrik. Ya, mengoperasikan perkalian matrik. Caranya adalah yang ini untuk mendapatkan yang ini ya, untuk mendapatkan baris pertama, kolom pertama, siapa yang coret-coret itu? Nurul Hanifah. Jangan dicoret-coret. Kamu nyoba-nyoba ya. Ini caranya gimana ini? Annotate. Nah, jangan dicobain ya, jangan cobain coret-coret. Oke, lanjut. Nah, untuk mendapatkan ini baris pertama kolom pertama, yang kita proses adalah baris pertamanya matrik yang pertama dengan kolom pertamanya matrik kedua. Loh, mirip dengan yang ada di perkalian matrik. Ganti dulu warnanya. Oke. Jadi untuk mendapatkan nilai ini saya operasikan dulu. 0,3 dengan 0,1 diapakan? Dikalikan ya. Dikalikan itu kalau matrik. Setelah dikalikan ini kemudian dikalikan ini dikalikan ini lalu diapakan? Dijumlahkan. Nah, di sini kita mengganti perkalian dengan min, kita mengganti penjumlahan dengan sub. Oke. 0,3 kita tulis dulu. 0,3 dengan 0,1 minimumnya adalah 0,1. 0,1 dengan 0 minimumnya adalah 0 saja. Sedangkan 0 dengan 0 minimumnya adalah 0. Nah, setelah kita dapat yang ini, kalau di matrik biasanya ditambahkan, kalau di sini kita subkan, kita cari supremumnya, kita cari maksimumnya. Dan supremum dari 0,1, 0, dan 0 adalah ya si 0,1 ini. Oke. Gitu ya caranya. Saya kira nggak perlu saya jelaskan semuanya. Langsung saja wes. Misalkan untuk yang di sini. Ganti warna dulu. Ganti warna. Saya dapat 0,5 ini dari mana? Ini adalah baris kedua, kolom ketiga. Baris kedua, kolom ketiga. Kita operasikan coba sekarang. 0,5 dengan 0,5 minimumnya, saya hapus dulu. Minimumnya adalah 0,5. Kemudian 0,3 dengan 0,3 minimumnya adalah 0,3. Lalu 0 dengan 0 minimumnya adalah 0. Kalau sudah punya seperti itu kita supremumkan. Supremumnya siapa? 0,5. Makanya di sini nilainya adalah 0,5. Sedangkan analog dengan yang tadi, kalau T normnya, norma T-nya bukan min, tetapi kali, ya berarti operasi min tadi yang saya kenakan di sini tadi, saya ganti dengan kali. Nah, jadi untuk mendapatkan kolom pertama, baris pertama di R1 komposisi R2 itu, saya peroleh dari baris pertamanya R1 dengan kolom pertamanya R2.
0,3, 0,1, 0,03 karena dikalikan, tidak lagi min. Oke, 0,1 dengan 0 kalau dikalikan dapatnya 0, 0 dengan 0 kalau dikalikan dapatnya 0. Supremumnya adalah ya 0,03 ini. Oke, satu lagi misalkan yang mana ya? Yang ini wes. Ini saya peroleh dari baris ketiga dengan baris ketiganya R1 dengan baris atau kolom keduanya R2 ini. 0,9 dengan 0,9 0,81. 0,7 dengan 0,8 0,56. 0,4 dengan 0,5 0,2 gitu ya. Supremumnya adalah 0,81 maka kita tulis di sini 0,81. Nah, seperti itu. Saya harap tidak susah. Oke, ini adalah kalau saya gambarkan pakai diagram. Siapa tahu ada yang perlu penjelasan ini gitu ya. Jadi di sini ini adalah si X tadi. Saya pakai warna ini aja. Ini si X, ini si Y dan ini si Z. X isinya 31, 78, 205, Y isinya ini, Z isinya itu. R1 itu adalah suatu relasi fazi dari X ke Y dengan nama jauh lebih besar dari gitu ya, jauh lebih besar dari. Di sini harusnya ada garis ya, ada panah gini. Cuman derajat keanggotaannya 0. Nah, kita sepakati saja yang derajat keanggotaannya 0 seperti itu nggak usah ditulis, sama aja dengan tidak ada. Begitu juga seperti waktu kita menuliskan suatu unsur dari himpunan fazi yang derajat keanggotaannya 0 biasanya tidak ditulis. Selanjutnya 31 ke 1 itu oleh R1 derajat keanggotaannya adalah 0,3. Sedangkan dari 1 ke 10 itu adalah 0,1. Oke. Jadi gini, dari 31-nya X ke 10-nya Z itu kira-kira ada berapa banyak cara? Ada berapa banyak cara ya? Kira-kira 31 ke 1 lalu dari 1 ke 10. 31 kemana lagi? Nggak ada, itu cuman satu-satunya cara. Ya. Cuman satu-satunya cara yaitu ke sini memang 0,1 ya, ke sananya 0. Ke sininya memang di sininya memang 0 ya, ke sananya juga 0, makanya tadi ada perkaliannya si 0 dengan si 0. Waktu saya mau mencari hubungannya si 31 dengan 10 tadi. Jadi 0,3 dengan 0,1, 0,1 ini dengan 0, jadi 0,1 dengan 0. Kemudian terakhir 0 dengan 0, si 0 ini dengan ya 0 yang itu. Nah, kemudian saya ambil supremumnya, saya ambil yang paling besar di dia itu. Pertama diambil minimumnya dulu ya. Minimumnya dari 0,3 ke 0,1 adalah 0,1, kemudian di sini 0, di sini 0, maksimumnya adalah 0,1, maka dapatnya itu. Kalau mau analogi, enggak tahu ini penting atau tidak ya. Siapa tahu aja ada yang penting. Misalkan siapa tahu aja ya ada yang tertarik. Kalau enggak tertarik ya nanti di-skip saja videonya. Jadi ini misalkan kamu, ini si X. Kemudian ini siapa? Presiden Jokowi atau presiden ya. Presiden Rusia atau presiden Indonesia wes, presiden Republik Indonesia. Entah siapa ya, pokoknya presiden. Kamu seberapa kenalkah kamu dengan presiden? Artinya derajat keanggotaan dari relasi kamu dengan presiden, seberapa dekat kamu dengan presiden itu ditentukan oleh suatu relasi gitu ya. Kalau kamu tidak kenal langsung dengan presiden, ya minimal kenal nggak kamu dengan seseorang yang kenal dengan presiden.
Oke. Kalau kamu kenalnya dengan seseorang itu kenal baik, misalkan ayah kamu gitu ya, kenal baik, jadi derajat keanggotaannya 1, tetapi ayah kamu kenalnya dengan presiden itu 0,1 saja, maka yang lebih cocok untuk kamu kenal presiden itu kira-kira yang satunya atau yang 0,1-nya? Yang jelas ya 0,1 ya. Bukan berarti karena kamu sangat kenal dengan ayahmu, ayahmu agak kenal dengan presiden, maka kamu jadi sangat kenal dengan presiden. Derajat keanggotaannya harusnya ya ambil yang minimumnya. Terus kemudian kamu kenal sama teman kamu. Kamu kenal sama teman kamu, derajat keanggotaannya adalah 1, kenalnya banget wis. Dan teman kamu tadi ternyata adalah anaknya presiden. Jadi kan derajat keanggotaannya 1, derajat kenalnya. Sehingga kalau kamu mau terhubung ke presiden gitu ya, pasti ya si 1 ini gitu. Ya 1. Nah, sekarang ada 2 pilihan. Kamu mengenal presiden dari ayah kamu atau dari teman kamu. Kira-kira yang lebih bisa dikatakan seberapa seberapa kenal kamu dengan sebenarnya nggak cocok ya kenal itu. Maksudnya mungkin menghubungkan ya, menghubungkan pesan wis gitu aja, menghubungkan pesan dari kamu ke presiden. Kira-kira, yang lebih cocok diatributkan ke kamu menyampaikan pesan ke presiden itu jaraknya kamu dengan presiden dalam hal menyampaikan pesan itu 0,1 atau 1? Pastinya 1 ya, pastinya 1. Kenapa? Ya terlepas kamu kenal orang yang agak kenal dengan presiden, enggak kenal orang yang agak kenal presiden atau apa, yang jelas yang paling dekat adalah ini. Wah, banyak coretan toh. Jadi itu yang paling pas diatributkan ke kamu. Nanti ya kalau misalkan enggak harusnya diambil minimum lah, nanti parah. Ada ini seorang X, anaknya presiden, dia kenal dengan, ayahnya. Ayahnya, derajatnya 1. Berhubung dia kenal dengan orang 0,1, orang tersebut enggak kenal dengan presiden gitu ya. Apakah terus dikatakan si X itu berarti enggak kenal sama ayahnya? Kan enggak begitu. Yang diambil pasti yang maksimumnya. Sedangkan yang ini tadi yang diambil adalah yang minimumnya, enggak mungkin diambil yang maksimumnya, enggak relevan. Oke, siapa tahu analogi itu masuk, siapa tahu analogi itu berlaku, siapa tahu kalian bisa memikirkan analogi serupa yang lebih bagus gitu ya. Kalau misalkan nggak perlu analogi itu, ya wis pakai yang ini saja, pakai teorema, pakai definisi sudah selesai. Memang begitu caranya. Hanya saja di sini saya menampilkan gambar untuk memvisualisasikan kenapa sih 0,3 dengan 0,1 itu harus dicari minimumnya, yaitu yang ini. Kenapa sih ini kok 0,1 terus kemudian diminimumkan dengan 0? Karena saya sedang mencari jalan ini loh, selain ke 1 itu kan dia ke 27. Ke 27 itu kan 0. Bukan 0 ya, 0,1. 27-nya yang ke 10 itu 0. Ya, makanya diambil yang nolnya, diambil minimumnya. Begitu juga dengan jika tidak menggunakan min, tetapi menggunakan kali. Jadi 0,3 saya kalikan dengan 0,1. 0,1 saya kalikan dengan 0. Terus kemudian 0 saya kalikan dengan 0. Kemudian saya ambil maksimumnya yaitu 0,03 yang merupakan derajat keanggotaan dari 31,10, di mana 31-nya adalah unsur X, 10-nya adalah unsur Z. Nah, semuanya begitu. Semua yang di sini begitu. Oke, mudah-mudahan memahamkan. Selanjutnya, sifat-sifat relasi. Ini sifat-sifat sebenarnya ada beberapa kalimat di buku yang saya rangkum saja jadi satulah untuk dijadikan teorema, dan teoremanya tidak saya buktikan di pertemuan ini, langsung bisa dipakai saja. Dengan komposisi submin bisa ditunjukkan bahwa setiap relasi R1, R2, R3 masing-masing ada tildenya sebagai tanda kalau itu adalah relasi fazi. Dalam komposisi relasi fazi berlaku sifat asosiatif, monoton, dan inversnya seperti ini, kayak di matrik aja ya. Tapi kalau di matrik itu operasinya operasi perkalian.
ya. B inverse sama dengan B inverse A inverse begini. Oke, jadi asosiatif, mana yang didulukan nggak masalah. Monoton itu artinya jika diketahui dia adalah subsetnya ini, maka waktu saya operasikan dengan suatu relasi lain, ini tandanya tetap seperti ini. Maksudnya monoton adalah seperti itu. 4 ya 43 cuman segitu aja ya. Cuman segitu aja. Agak review dan nambahin kemarin yang ada di relasi tegas. Relasi fazi khusus ini juga mirip dengan yang di relasi tegas. 4 sifat yang dibahas sama, refleksif, simetrik, dan antisimetrik, serta transitif. Sebenarnya ada refleksif, antirefleksif, simetrik, antisimetrik, transitif. Kemudian ada beberapa sifat lagi yang mungkin nggak dibahas, nggak tercover di kuliah ini. Kalau dulu di Tegas itu suatu suatu relasi tegas R itu disebut refleksif jika X, X ada di R gitu ya. Kalau di sini sudah nggak relevan ngomong unsur dari ya karena semuanya unsur, cuman derajat keanggotaannya beda-beda. Sekarang yang ditekankan adalah derajat keanggotaannya penuh, yaitu diagonalnya ini harus masing-masing unsurnya harus satu semuanya. Itu baru dikatakan suatu relasi fazi itu adalah relasi yang refleksif. Kemudian sifat yang kedua adalah sifat simetrik. Kalau di Tegas kemarin itu yang ini pokoknya harus sama dengan yang ini sama dengan yang itu sama dengan yang itu sama dengan yang itu dan seterusnya. Sifatnya adalah seperti itu. Sedangkan di relasi fazi juga sama seperti itu. Kalau ditegaskan jika X, Y ada di R, maka Y, X ada di R. Kalau di sini nggak hanya ada ya, kalau ada semuanya pasti ada di R. Yang di sini yang harus sama adalah derajat keanggotaannya. Jadi meskipun sama-sama ada, tetapi dengan derajat yang berbeda, dianggap levelnya ya berbeda. Jadi tidak simetrik. Kalau misalkan contohnya ini bukan 0,8, tetapi 0,7 saja gitu. Itu sudah tidak dikatakan relasi fazi yang refleksif. Kemudian antisimetrik. Antisimetrik itu kalau ditegas jika X, Y ada di R dan Y, X ada di R, maka X sama dengan Y kan gitu ya yang antisimetrik itu. Sedangkan di sini adalah jika derajat keanggotaan dari X, Y di R itu positif dan derajat keanggotaan Y, X di R itu juga positif, maka pasti X sama dengan R. Jadi yang ini ada di R itu diganti dengan positif. Derajat keanggotaannya tidak harus sama ya, tidak harus sama. Yang jelas sama-sama positif, agak ada gitu ya. Kalau ini kan harus ada nilai karakteristiknya satu. Kalau yang ini agak ada, minimal tidak nol lah. Gitu. Nah itu dia bersifat antisimetrik seperti itu. Kalau dilihat di sini 0,2, di sini 0, di sini 0,1, di sini 0. Andai kan di sini 0,2 ya atau 0,3 meskipun berbeda dia kita sebut tidak kita sebut antisimetrik. Tidak kita sebut antisimetrik. Berarti simetrik? Enggak juga. Jadi belum tentu yang simetrik itu yang tidak simetrik itu antisimetrik, belum tentu ya. Seperti halnya himpunan. Kalau himpunannya tidak terbuka belum tentu tertutup. Kalau himpunan itu tertutup belum tentu terbuka. Ya, mungkin di topologi sudah belajar itu. Yang terakhir sifatnya si relasi fazi adalah transitif. Ini mirip definisinya dengan yang di Tegas dan nanti bisa kita cari dengan mudah. Jika dan hanya jika R-nya itu berlaku seperti ini, maka si R pasti transitif. Jadi nggak perlu repot-repot harus memeriksa yang rumit ya. Cukup kita gunakan yang ini karena kita sudah belajar komposisi fazi. Maka jika terbukti R
R komposisi R begini sama dengan R gitu ya, sama dengan R, maka dia adalah suatu relasi fazi yang transitif. Atau kalau dia adalah subset gitu. Dia sama dengan atau subset. Ini tuh sudah bisa dikatakan bahwa si R itu adalah relasi fazi yang transitif. Jenis relasi fazi tidak berbeda dengan yang relasi tegas kemarin. Jadi disebut ekivalensi fazi, ini cuma ada fazinya. Jika dia refleksif, simetrik, transitif. Tuh sama relasi ekivalensi di tegas juga gitu. Relasi kompatibilitas fazi jika dia refleksif dan simetrik. Dan dia dikatakan relasi urutan parsial fazi jika dia adalah relasi fazi yang refleksif, antisimetrik, dan transitif. Ini saya buat cepat-cepat aja ya, karena sama aja dengan yang kemarin. Kemudian di sini contoh membahagiakan sekali ya, sudah terakhir. Misal saya punya X-nya adalah BCDE, R-nya adalah suatu relasi fazi ini, saya kasih tanda begini. Relasi fazi pada X, kalau pada X ini berarti R itu dari X ke X. Direpresentasikan dalam matrik berikut. Jadi ini adalah, saya tulis dulu, A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Jadi A, A itu 1, B, C itu 0, C, E itu 0, dan seterusnya. Maka R adalah relasi yang refleksif. Coba nanti kamu cek ya, benar nggak dia refleksif? Dan simetrik, coba dicek apakah dia simetrik. Selanjutnya dengan menggunakan komposisi submin, kan tadi T normnya boleh apa saja. Ambil saja yang paling gampang biasanya, yang nggak perlu ngitung ya. Cuman memilih mana yang lebih kecil kan susah kan enggak ya. Ambil saja submin. Maka diperoleh R, komposisi R adalah si matrik ini dioperasikan komposisi dengan matrik ini. Tentu saja operasinya adalah submin. Untuk menentukan baris pertama ini, yang kita lakukan adalah, saya hapus dulu biar cerah, kita mengoperasikan baris pertamanya ini dengan kolom pertamanya ini. Sehingga minimumnya 1 dengan 1 adalah 1, 0,9 dengan 0,9 adalah dia sendiri. Kalau dipikir-pikir, dia kalau ditransposkan dirinya sendiri ya, kayaknya ini minimum dari dirinya masing-masing ini. 0 dengan 0, 0,9 dengan 0,9, 0,6 dengan 0,6. Dan kita ambil maksimumnya. Maksimumnya adalah 1. Begitu seterusnya sampai akhir, dan ternyata yang ini itu sama dengan yang ini, sama-sama R. Oh, dari sini kita tahu bahwa ternyata R tilde komposisi R tilde itu subset dari R. Subset itu berarti ya termasuk dia sama dengan gitu ya. Sehingga kita simpulkan di sini R bersifat transitif karena dia refleksif, simetrik, dan transitif, maka si R adalah suatu relasi fazi, ya, relasi ekivalensi fazi. Oke, itu adalah isinya kuliah kita hari ini. Bab 4.3, subbab 4.3, dan subbab 4.4. Ada pertanyaan mungkin saya buka. Masih ada 4 menit ya, dari jam 9. Kalau nggak ada, saya akhiri. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Semoga tetap dijaga semangatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nafi. Terima kasih, Pak.